Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Fadila. Kali ini saya akan kembali melanjutkan uji coba modul Data Definition Language. Nah, yang bagian ini adalah bagian constraint. Nah, langsung saja buka command prompt, masuk ke bin dulu ya. Nah, ini sudah masuk ke folder bin. Selanjutnya itu kita masuk ke MySQL. Dan masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita sudah berada di MySQL. Selanjutnya kita buat dulu database-nya. Kita buat saja langsung database-nya. Kita buat dengan nama Wahyu. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan primary key menggunakan statement create table. Nah, kita akan membuat primary key saat membuat tabel. Itu caranya create table. Nama tabelnya user saja. Tabel user. Yang ada user ID, integer, dan ada auto increment. Nah, baru kita buat primary key, karena yang akan kita jadikan primary key adalah user ID ini. Lalu username-nya varchar. Kita buat sini 40. Ini password varchar. (255). Lalu yang terakhir email varchar juga kita masukkan 255 juga. Oh ya, sebelumnya ini error karena kita tadi belum use database-nya. Nah, saya lupa tadi. Nah, sudah. Lalu kita ulangi saja yang tadi. Create table user. Masukkan ini yang kedua. Yang ketiga tadi username. Lalu selanjutnya password. Dan terakhir baru email ya. Ini tadi. Nah, sudah berhasil. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah primary key di user ID-nya. Begitu caranya. Lalu selanjutnya primary key juga dapat dibuat pada akhir saat pembuatan tabel ya. Itu seperti ini. Create table
roles. Lalu selanjutnya roles, role ID. Role ID-nya di sini kita buat int auto increment. Auto increment, lalu role name. Kita buat varchar. 50 kita buat sini. Lalu yang terakhir primary key-nya. Pada role ID kita buat very okay. Kita cek selanjutnya di roles. Nah, di sini dia sudah primary key yang role ID-nya ya. Jadi begitu kiranya membuat primary key. Primary key juga bisa ditambahkan saat tabelnya sudah dibuat terlebih dahulu, lalu kita menambahkan primary-nya di akhir. Seperti contohnya itu create table T1. Yaitu berisi ID, integer, lalu title. Titelnya kita buat sini varchar ya. 255 saja kita isi. Dan not null. Not null itu berarti dia tidak boleh kosong, harus diisi ya. Nah, di sini sudah berhasil. Kita cek dulu apakah dia sudah. Nah, dia belum ada primary key-nya. Lalu kita selanjutnya kita akan menambahkan primary key-nya dengan menggunakan alter table T1. Lalu kita buat add primary key. Dalam kurung ID. Nah, berhasil. Sekarang kita cek lagi. Nah, sudah ada primary key-nya di sini ya. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat table yang berisi constraint not null, yaitu create table text to ID integer auto increment. Nah, ini kita jadikan primary key yang ID-nya. Lalu selanjutnya title. Kita gunakan varchar 255 dan not null. Not null itu berarti dia harus diisi, tidak boleh kosong. Dan start date. Start date-nya kita kasih tipe data date dan not null.
Berarti start date-nya juga harus diisi, tidak boleh kosong. Dan end date. Dan beritanya date. Nah, di sini di end date kita tidak tambahkan not null. Jadi error. Berarti ada yang salah. Maaf, tadi saya error. Mari kita coba lagi. Mungkin tadi ada yang salah. Nah, kita ulangi dari awal. Dari create table types. Nah, di sini primary key-nya kurang Y, maaf. Lalu title, masukkan titelnya. Lalu selanjutnya start date. Lalu end date. Lalu kita tutup. Nah, dia berhasil dibuat. Kita telah berhasil membuat table types. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat constraint default. Constraint default ini kita langsung saja create table inventory. Material nomor. Varchar. Sebanyak 10. Tutup. Lalu selanjutnya warehouse. Warehouse nomor varchar. Ini juga 10. Dan quantity desimal. Itu kita buat 19,2 di modul seperti itu, dan kita isi dengan not null, berarti not null default. Not null defaultnya 0. Base unit varchar 10. Dan kita isi not null, berarti dia harus diisi. Lalu kita tambahkan primary key-nya. Di modul primary key-nya ini ada 2, yaitu material no dan juga warehouse no. Nah, sudah berhasil dibuat. Kita akan lihat seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Primary key ada 2. Lalu selanjutnya kita membuat table add ATT. Create, kita langsung saja create table contoh ATT. Di sini saya mengikuti modul ya. No
no int auto increment. Lalu nama varchar sebanyak kita buat 30 saja ya. Namanya kita buat not null, dia harus diisi, tidak boleh kosong. Lalu selanjutnya umur. Umur di sini tipe datanya tiny in. Itu juga termasuk tipe data ya. Tiny in unsigned. Di sini ada defaultnya. Defaultnya 10. Lalu kode pos char 5. Dan 0. Lalu terakhir ada primary key. Primary key-nya yaitu nomor. Nah, tabelnya berhasil kita buat. Kita lihat dulu contoh HTT. Nah, dia seperti ini. Primary key-nya nomor. Ada nama, umur, dan kode pos. Lalu kita akan memasukkan datanya menggunakan perintah insert into. Nama tabelnya. Lalu value-nya. Di sini di modul yaitu null. Namanya Joko. Dan 0. Kode posnya 2155. Nah, data pertama berhasil kita masukkan. Kita tinggal ubah-ubah di bagian ini saja. Lalu data keduanya nomornya 0. Dan namanya Amir. Lalu umurnya 23. 27118. Data kedua berhasil dimasukkan. Lalu yang data yang ini, data ketiganya kode pos 312. Umurnya 24. Dengan nama Tasya. Lalu nomornya 6. Nah, data ketiga berhasil dimasukkan. Selanjutnya kita akan memasukkan data keempat. Itu 199. Di sini umurnya 32. Namanya 0. Namanya di sini 0. Dan nomornya di sini 9. Nah, data keempat berhasil dimasukkan. Lalu selanjutnya data kelima 10889. Umur 21. Namanya Rina. Dan nomornya di sini 0. Nah, lalu kita cek selanjutnya
isi datanya apakah sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ya. Tadi kita buat di sini 0, umurnya 0. Nah, di sini namanya 0. Sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita mengubah kolom menjadi not null. Yaitu caranya alter table tags. Nah, ini table yang sebelumnya sudah kita buat. Itu caranya change and date and date. Lalu tipe datanya date dan isi not null. Sudah berhasil. Berarti sekarang data and date-nya ini harus diisi, tidak boleh kosong ya. Nah, sekarang kita coba insert into tags title start date, lalu ada end date. Lalu kita masukkan value-nya. Itu yang pertama title, judul, learn MySQL not null constraint, koma, lalu lanjut tanda petik lagi, kita buat tahun, ini start date-nya ya, 02 01, tanda petik lagi, ada koma, itu tanda petik lagi, dan ini end date-nya 2017 02 02. Lalu value yang kedua kita masukkan check and update not null constraint to your database. Dua 2017 02 01. Lalu kita buat sini 0. Nah, hasilnya di sini adalah pada end date cannot be null. Berarti kita harus mengisinya. Berarti kita ulang lagi. Date ini yang kedua. Nah, ini kita ganti, end date-nya kita isi jadi 2017 02 02 juga. Nah, hasilnya berhasil. Kita coba
Kita coba lihat datanya apakah sudah terisi. Nah, ini ya, ini hasilnya sudah berhasil masuk. Ya, sekian uji coba MySQL, uji coba modul data definition language yang constraint-nya dari saya, Wahyu Fadila. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.